Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pemrograman bahasa rakitan. Maaf tadi saya muter video, istilahnya apa ya? Buat menginformasikan saja kalau tadi videonya itu tempat kerja saya. Terus itu udah tahun 2016 atau 2015 dulu. Jadi itu semuanya produk-produk yang ada di video tadi itu dibikin dengan bahasa rakitan semua. Dan mikrokontrolnya dengan menggunakan AT89C52 itu. Jadi sebagai gambaran saja bahwa nanti kalau kita mempelajari bahasa pemrograman ini, kita bisa aplikasikan ke seperti di video tadi semua. Tapi itu hanya sebagian kecil, sebenarnya luas banget nanti aplikasinya. Gitu. Oke. Oke, masuk ke materi, kita ke pertemuan, kayaknya pertemuan 4 ya. Iya, 4 apa 5? Sebentar, saya ini tulisannya salah. Oke. Oke, yang penting kita hari ini di pertemuan ini kita akan membahas mengenai organisasi memori. Jadi nanti setelah organisasi memori, kalau nanti waktu kita cukup, nanti kita akan bahas mengenai langsung ke struktur bahasa pemrogramannya dan kita langsung mempraktekannya. Saya harap sudah pada install semua Proteus sama nanti ya nginstalnya juga sama lainnya, program-program lainnya nanti sambil jalan aja. Yang penting Proteusnya itu karena lama. Tuh. Oke, kita bahas ke organisasi memori. Jadi di memori ini nanti kita akan konsentrasi di memori program dan memori data. Dan sebenarnya ada register juga itu sebenarnya disimpan di memori, dia itu nanti sebagai lebih cenderung ke spesialis atau periferal atau fungsi-fungsi yang ada di dalam mikrokontrolnya. Oke. Untuk organisasi memori, semua produk mikrokontrol, terutama di ini keluarga MCS51 itu memiliki ruang memori dan data yang terpisah. Jadi ini seperti arsitektur dari pemrograman Harvard. Arsitektur yang pertemuan kedua, kita kan sudah bahas mengenai arsitekturnya, itu arsitektur Harvard. Jadi dia itu dipisah antara memori program dan memori datanya. Atau kalau gambaran di CPU mungkin di hard disk dan sama di RAM. Gitu. Jadi pemisahan memori program dan data tersebut membolehkan memori data diakses dengan alamat 8 bit. Semua memorinya karena arsitekturnya terus lebar datanya adalah 8 bit, berarti semuanya yang ada di memori ini, yang ada di mikrokontrol adalah 8 bit semua. Alamatnya 8 bit. Sehingga dapat dengan cepat dan mudah disimpan dan dimanipulasi oleh CPU 8 bit. Walaupun nanti dalam pengolahan pemrograman juga nanti ada 16 bit, tapi itu istilah rekayasa dari dua memori. Dua lokasi memori digabung jadi satu akan jadi 16 bit. Nah, itu. Memori program hanya bisa dibaca saja dan terdapat memori program yang bisa diakses langsung hingga kapasitasnya 64 kilobyte. Itu. Karena kita menggunakan AT89C51 atau 52 itu memori programnya kan 4 kilobyte. Nah, yang 64 kilobyte itu yang seri AT89C atau 82 berapa gitu, saya lupa gitu.
Itu seri yang 64 kilobyte. Oke. Kita masuk ke gambar arsitekturnya seperti pertemuan awal. Nah, di sini kita masuk ke dalam memori, ya di sini ada flash memory yang dia kapasitas kalau kita menggunakan AT89C51 berarti di sini ada 4 kilobyte, 4 kilobyte flash memory dan RAM sebanyak 256 byte itu. Kalau EEPROM karena kita menggunakan AT89C51 itu belum ada EEPROM-nya. Jadi kalau kita memerlukan EEPROM untuk penyimpanan data yang nanti suatu saat bisa diakses, berarti kita harus menggunakan EEPROM eksternal. Itu. Dan komunikasinya dengan metode I2C. Nanti kita bahas selanjutnya. Oke. Kalau kita lihat program memori, read only memory berarti ini adalah flash memory. Berarti seperti flash ROM itu. Jadi ada memori internal dan memori eksternal. Seperti di pembahasan konfigurasi di port pin-pin setiap pin kan di situ ada kalau kita mau membaca memori program yang ada di mikrokontrolnya sendiri berarti dia itu sama dengan internal memori. Nah, kalau yang kita akan baca atau yang di run nanti programnya di eksternal berarti nanti di memori eksternal. Itu posisinya seperti ini dan alamatnya dia itu mulai dari 0000 heksa alamatnya sampai FFF atau FFF itu berapa berarti sekitar yaitu 4 kilobyte-nya. Nah, ini flash memory, flash ROM-nya. Dan kalau read and write berarti RAM-nya dia itu tetap berada di internal dan alamatnya itu ada mulai dari 00 heksa sampai FF berarti 0 heksa sampai 256. Itu sesuai dengan kapasitas memori yang ada di arsitekturnya itu sama. Itu. Berarti kita bisa merekayasa dari RAM itu sebanyak 256 ruangan itu. Dan lainnya ini adalah eksternalnya yang ini karena kita nggak pakai eksternal kita abaikan saja. Tuh. Jadi kalau memori program ini sebesar 4 atau 4 kilobyte. Ruang memori program sebesar 4 kilobyte yang dimiliki 8051 dibagi menjadi memori eksternal dan internal seperti tadi saya bilang, tapi kita akan menggunakan yang ada di internal saja. Dan memorinya mungkin kalau ini tidak terlalu kita pedulikan, tapi hanya nanti pada saat pemrograman kita posisi reset dia itu harus pada posisi di sini itu di 00H. 00H. Dan memori yang untuk fungsi-fungsi dari interupsi timer dan interupsi 1, interupsi 2 sampai serial ini berada di posisi alamatnya ini. Kalau interupsi 0 berarti dia berada di 03, terus timer dia berada di sini, terus ini berada di sini gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau kita program semua kita mau memprogram 1, 2, 3, 4, 5, 6 bentuknya. Misal pertama kita harus reset posisikan bahwa pointer berada di 0H. Maka biasanya ditulisnya dengan ORG 0H. Berarti dia itu posisinya mulai menunjuk pointer posisikan di posisi 0H ini. Gitu. Seandainya ini 2, 3, 4, 5 ini fungsi dari interupsi ini tidak dipakai, kita bisa mengisinya di selanjutnya di sini. Atau berarti 1, 2, 3 star ini apa, ini apa, ini apa. Seandainya tidak menggunakan fungsi interupsi, maka ini nanti akan tersimpan di memori ini. Lokasi selanjutnya gitu. Oke. Ini mengenai flash PROM atau flash ROM yang buat memori programnya. Jadi posisi kita selalu menggambarkan bahwa memori itu seperti kotak-kotak,
bahwa dia di dalamnya itu seperti ruangan-ruangan, seperti laci, dalam ini 8 bit lebarnya, lebar 8 bit, terus di dalamnya nanti isinya 0, 1, 2 sampai 8 dan seterusnya. 7 dan ini juga 0, 1, 2 sampai 7 dan seterusnya sampai bawah. Itu. Kita menganalogikan bahwa memori itu seperti kotaan laci itu. Oke. Ini nanti program kita kalau kita ketik akan tersimpan di sini. Dan ada lagi yaitu memori data. Memori data itu besarnya itu 256 byte yang dibagi menjadi dua bagian. Jadi ada dua bagian. Bagian atas itu 128 bit, yang lebih rendah itu mulai dari 00 sampai 7F. Jadi kalau kita ini gambarkan bahwa ini seperti ini memorinya, bahwa ada 00 sampai 00 sampai 7F itu kita bisa mengetik di sana sebagai papan coret-coretnya. Gitu. Nanti ini bisa jadi papan coret-coret. Oh, ini bisa jadi papan coret-coret. Dan setelahnya ini memori terbagi menjadi ada spesialisnya sendiri. Nah, ya ini ada special function register, dia itu berarti memori yang di dalamnya, misal di sini ada fasilitas timer. Berarti kalau kita mau mengatur cara kerjanya timer atau nanti ini ada interupsi, berarti dia itu nanti tertulisnya di memori special function register. Tuh. Atau kita menulis P.0 TP pot pin, dia itu akan tertulis di special function register. Nah, dengan alamat yang sama, ini dengan sama alamatnya sama 80 hexa, halaman 80 hexa, dan yang di bawah itu bisa kita tulis coret-coret, terserah. Bisa seperti di papan ini buat coret-coret. Tapi cuma cara mengambil datanya itu tidak bisa langsung. Kalau yang di bawah ini 00H sampai 7FH itu bisa diambil secara langsung. Misal ini ada data yang di bawah, kita mau ambil tinggal ambil aja langsung ambil. Tapi kalau dengan yang di atas dia tidak bisa secara langsung, berarti dengan perantara. Misal datanya ini kita melalui perantara satu memori lagi, satu lagi ini yang diperlukan, maka dia itu lewat berbagai jalur. Itu cara mengaksesnya. Jadi kalau 00H sampai 7FH ini bisa secara langsung, dan ini yang 80 hexa sampai 256 FF hexa atau 256 alamat memori hexa, dia itu tidak bisa secara langsung. Itu. Nanti mungkin kita lebih ke prakteknya, mungkin bisa lebih memahami ini. Jadi kalau memori data, ini gambarannya seperti ini di dalamnya. Ini memori mulai dari 00 sampai 7F yang bisa kita akses secara langsung. Dan di tengah-tengahnya di sini ada memori, bank memori 1, bank memori 0, 1, 2, 3. Tapi yang sering kita pakai adalah nanti di memori yang bank ke 0. Itu. Dan seterusnya ini bisa digunakan sebagai papan coret-coret. Nanti. Nah, setelah 7F, tadi seperti tadi kan dipisah menjadi dua di sini. 80 hexa special function register dan 80 hexa juga bisa buat papan coret-coret. Nah, bentuknya seperti ini. Special function register, dia itu kan alamatnya 80 hexa, ini juga 80 hexa. Nah, ini juga sama dengan RAM. Sama dengan RAM. Buat papan coret-coret di atasnya. Alamatnya sama, cuma yang membedakan kalau yang ini function register nanti bisa diambil secara langsung, tapi kalau yang di atas, yang ini, yang random access memory RAM-nya ini tidak bisa diakses secara langsung. Dan ini hanya di tipe-tipe mulai dari AT89C atau S52 ke atas. Kalau AT89C52, 89C51 itu ini tidak ada memori ini. Hanya ada di memori yang langsung. Makanya kalau kita program
kok kita menggunakan memori atas yang ini yang tidak secara langsung kok kita program ke AT89 C51, makanya tidak terjadi apa-apa. Itu. Oke. Special function register ini adalah register-registernya. Jadi ini bisa dialamati secara langsung. Nah, kalau port kita menulis port bahwa posisi port 1 pin 1 dia itu pengen dihidupkan, berarti nanti sebenarnya alamatnya di 90 ini. Bisa kita menulis alamatnya itu dengan P1.1 itu bisa dengan 90 gitu. Dan 90 ini misal ini di sini 90 ini sama dengan P.0 sampai P.1 sampai P1.7 gitu. Alamatnya 90, 91, 92 dan ini kan 8 bit gitu sampai 7. Nah, seterusnya dan yang paling yang diingat adalah nanti yang sering digunakan untuk papan coret-coret adalah yang mudah, paling mudah adalah yang namanya akumulator atau ACC ini di alamat ini. Yang sering digunakan dan B ini. Tapi yang sering adalah akumulator. Ini adalah akumulator yang mudah digunakan. Kenapa mudah digunakan? Karena tinggal kita ngetik A, kita langsung bisa manipulasi. Tapi kalau dengan bank ini kita harus mengingat dari alamatnya di mana letaknya. Gitu. Jadi kalau kita menulis program atau sebagai papan coret-coret, yang pasti harus kita tahu alamat yang disimpannya, penyimpanan alamat. Misal kita akan menyimpan huruf angka 10 gitu. Kalau di pemrograman bahasa tingkat tinggi kan kita hanya variabel sudah itu tersimpan 10, tahu di letaknya di mana, mau di sini, di sini, di sini, tapi kan dia itu nanti bisa diakses. Tapi kalau di bahasa pemrograman rakitan itu tidak bisa. Kalau kita 10, kita harus pastikan dulu dia mau diletakkan di mana. Misal kita letakkan di posisi tengah ini, 2D ini misal gitu. Maka nanti kita harus mengingat dari alamat 2D-nya. Di situ kesimpan, berarti kita mau mengakses, ini mau diisi, saya mau ngambil, kotaan ini mau ngambil angka 10 yang tersimpan, maka kita harus mengarah ke alamat di 2D itu. Makanya kita harus mengingat dari alamat memorinya, tempat kita menyimpan sebuah datanya. Oke. Ini hampir sama seperti tadi, cuma di sini nanti ada memori register. Nah, ini memori register ini juga ini yang sering kita gunakan selain dari akumulator buat papan coret-coret itu, yang mudah lagi adalah register dari bank 00. Nah, ini dinamakan daripada kita mengingat seperti ini, mengingat alamat memorinya 00, 02, 04, kita bisa lebih enak mengingat dari angka. Jadi ada R0, R1, R2 sampai R7. Anggap saja R-nya sebagai RAM gitu. Tuh, itu cara ininya. Kita memakainya. Nanti kita pakai ini juga. Oke. Oke, kalau spesial fungsi register seperti tadi bahwa kalau kita memori yang ada, register-register yang ada di dalamnya itu fungsi-fungsi timer, akumulator dan segalanya itu tersimpan di SVR ini. Seperti di memori itu mulai dari 08 sampai 0F8H. Oke, ini fungsi-fungsinya, setiap fungsinya jadi ACC itu sama dengan akumulator, dia di alamat ini E0H sampai seterusnya. Kalau port 0 dia itu sama dengan port 0, dia itu alamatnya di 80H sampai ini data daftar-daftarnya. Dan fungsi function register itu akumulator nanti bisa dibaca bahwa akumulator umumnya digunakan untuk penyalinan instruksi aritmatika atau papan coret-coret menurut saya. Itu jadi sering menggunakan A ini karena kita nggak perlu mendeklarasikan, kita langsung gunakan langsung dimanipulasi bisa. Dan register B
Ini hampir sama dengan akumulator dan register DPL, DPH ini maksudnya nanti ini kan 8 bit. Kalau kita pengen menggunakan 16 bit, maka menggunakan register dari DPL dan DPH, yaitu penggabungan 8 bit, 8 bit ada 28 bit, jadinya nanti 16 bit. Itu menggunakan register DPL dan DPH, atau kalau digabungkan menjadi DPTR. Data pointer gitu. Dan seterusnya ini sebagai acuan saja dan langsung ke sudah. Oke. Sebentar. Oke. Nah, mungkin pembahasan mengenai organisasi memori cukup sampai di sini. Lebih lanjutnya mungkin nanti kita lebih memahami ke prakteknya. Mungkin kalau praktek nanti kita tahu simulatornya bagaimana, nanti dampaknya bagaimana. Kalau kurang paham mungkin langsung membaca di memori ini, peta-peta memori. Karena sebenarnya kalau mau memahami bentuk-bentuk memori ini cukup susah untuk diingat-ingat atau dipahami. Mungkin langsung praktek saja kalau ini. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ke struktur bahasa assembly, struktur bahasa rakitan. Ini memori, kalau nanti suatu saat diperlukan gambar-gambar ini nanti kita buka lagi. Oke, kita masuk ke struktur bahasa assembly. Karena kita sudah mempelajari arsitektur dan tadi sekilas mengenai organisasi memorinya, kita langsung masuk ke struktur bahasa assembly-nya. Jadi nanti di sini set instruksi pokoknya itu bagaimana, terus nanti cara ngeditnya bagaimana, terus simulator programnya. Jadi kalau kita lihat bahwa struktur seperti bahasa pemrograman lainnya, itu nanti ada istilah di dalamnya itu berisi instruksi-instruksi mesin. Dalam program itu nanti ada instruksi atau perintah-perintah mesinnya, terus pengarah-pengarah assemblernya, dan kontrol assembler dan komentar-komentarnya. Itu hampir semua bahasa pemrograman itu sama. Sebentar saya ini slide-nya agak. Nah, ini sebenarnya struktur di Arduino, tapi saya ini sebenarnya strukturnya ini sama seperti ini. Jadi struktur dasar pemrograman itu hampir semuanya sama. Jadi di sini bagian atas biasanya untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Oke, semua kita mau mendeklarasikan, tapi kalau di bahasa rakitan dia itu lebih cenderung mengarahkan sebuah alamat, bukan variabelnya. Jadi semama kita akan menyimpan sebuah alamat, sebuah data di 80 heksa. Alamat posisinya 80 heksa. Daripada kita mengingat, kita bisa diwakili dengan mendeklarasikan 80 ini dengan label. Misal ini untuk data suhu, misal suhu. Maka dia itu nanti di 80 heksa. Tuh, nah ini untuk mendeklarasikan bahwa data suhu dia itu akan menunjuk ke alamat 80 heksa.
Daripada kita mengingat 80 heksanya, lebih baik mengingat dari labelnya. Tuh. Dan kemudian setelah deklarasi semuanya nanti kalau kita bingung, tapi kalau kita sudah terbiasa dengan tanpa ada label, kita langsung ke memori, alamat memori, kita juga bisa langsung nulis saja 80, 81, 82 terserah. Kalau tanpa ada deklarasi atau labelnya. Ini juga bisa enggak. Kemudian inisialisasi itu sama, itu menentukan bahwa mengkonfigurasi, mengatur dari awal-awal, siap-siap awal-awal yang akan diatur. Misal dia posisinya, lakukan posisi dia itu di 0 heksa. Berarti gunakan misal konfigurasi pointer, posisikan di posisi 0000 heksa. Berarti program akan ditulis di sana. Bukan di posisi 0F5 heksa, bukan di situ. Jadi posisikan berarti ini seperti mereset posisi pointer. Seperti fungsi reset. Dia itu kan memposisikan bahwa pointer berada di program itu berada di mulai 00H. Itu. Jadi dengan seperti ini bahwa kondisi program akan dibaca mulai di alamat 00 heksa atau posisi 0, alamat 0. Nah, terus setelah itu mengkondisikan baru program utamanya, jelas ada program utama. Kalau program utama dia posisinya dia program, dia pasti akan seperti looping terus. Posisinya di sana. Karena ini adalah program counter, dia itu posisinya berurutan. Nah, selain program utama kita ada subroutine, subprogram atau sering dinamakan dengan subrutin. Biasanya dinamakan subrutin atau subprogram. Kalau di bahasa pemrograman lain itu bisa dengan function atau dengan kelas atau seperti juga subprogram juga bisa. Gitu. Itu sama saja. Nah, terus masuk ke dalam subprogramnya, nanti subprogramnya itu isinya apa saja. Tapi di sini enggak ada, karena ini gambar untuk pemrograman bahasa C, makanya ini tidak ada mengenai deklarasi variabel, itu enggak ada. Langsung ke isi programnya tersebut. Tuh. Jadi intinya ada deklarasi atau label untuk alamatnya, terus inisialisasi memposisikan pointer itu di posisi pemrogramannya itu di posisi 0, terus ada program utama dan ada subprogram atau subrutin. Hanya itu yang ada di bahasa rakitan. Ya. Terus ini strukturnya kalau dilihat dari bentuknya itu ada urutannya, itu ada label, ada mnemonik, operan, dan komentar. Itu. Jadi kalau label itu mewakili suatu alamat atau nanti programnya di situ dari instruksi yang mengikat. Label ini digunakan sebagai operan pada instruksi percabangan, misal digunakan percabangan atau mengarah ke panggilan, kita memanggil dari subrutin itu atau memanggil dari label itu. Nah, itu fungsinya dari label. Atau kita mewakili dari alamat memorinya. Nah, itu fungsi dari labelnya. Dan terus selanjutnya adalah mnemonik yang memerintahkan CPU untuk melakukan suatu operasi atau instruksi pengarah assembler. Misal seperti mengarahkan tolong, kalau mnemonik ini seperti move misal. Move berarti pindahkan. Berarti mau pindahkan apa? Berarti pindahkan data yang ada di sini menjadi data yang dikopikan ke sini. Data yang di A terus dipindahkan ke B misal gitu. Jadi ini akan berkaitan dengan operannya, yaitu data yang ingin dimanipulasi. Operan ini data ingin dioperasi, dimanipulasi. Bisa berupa alamat atau data. Gitu. Jadi misal tolong pindahkan angka 10 ini atau masukkan angka 10 ini ke RAM nomor 1 atau R0 atau R1.
Berarti R0 menunjukkan bahwa tadi RAM yang ada di posisi yang tadi seperti di peta memorinya. Berarti ini fungsinya pindahkan 10 ke R0. Tuh. Ini fungsi dasarnya pemrograman rakitan ini seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita komentar, kita untuk menjelaskan sebuah program instruksi ini, biasanya kalau bahasa pemrograman tingkat tinggi biasanya itu kan slash, ini seperti garis 2 atau bintang, terus slash tutupnya itu, nah seperti ini. Nah, tapi kalau di bahasa rakitan dia itu cukup dengan titik koma. Titik koma, setelah di belakangnya titik koma itu tidak dieksekusi. Fungsinya adalah untuk komentar dan ini tidak dieksekusi di belakangnya titik koma. Tuh. Yang dieksekusi adalah yang di depannya titik koma. Kalau ada titik koma, seandainya tidak ada titik koma itu juga tidak masalah. Berarti yang penting yang mau dieksekusi adalah bagian move-nya, mnemoniknya, terus operan satu, operan selanjutnya. Ini strukturnya dan jenis-jenisnya, strukturnya kalau kita mengenai bahasa pemrograman rakitan itu saya seperti ada kamusnya. Jadi kamusnya ini seperti ini. Oke. Kamus hampir seperti ini. Jadi semua di sini kita mau mengoperasikan jenis apa, misal kita mau pemindahan. Oke, pemindahan misal ini move ARN misal gitu. Di sini biasanya di kamus-kamus itu. Sebenarnya ada kamus yang lebih tebal sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Atmel. Kemarin saya sudah tak share apa belum saya lupa. Dia itu lebih tebal, setiap satu perintah dia itu penjelasannya itu sampai 1 lembar. Jadi dia itu akan terjadi apa-apa saja itu dijelaskan. Ini cuma ringkasannya saja. Jadi kita mau mengopi atau memindahkan sebuah angka RN ke akumulator misal, dia itu deskripsinya artinya pindahkan register ke A. Nah, di sini dia itu akan memakan ruang memori di flash PROM atau memori programnya itu 1 bit. Dan kecepatannya, nah makanya kalau di sini ada kecepatannya dia 1 mikrosecond. Kalau seperti kemarin di arsitektur mikrokontrolnya kalau kita menggunakan kristal 12 MHz. Nah ini dengan kecepatan 1 cycle, berarti 1 cycle itu sama dengan 1 mikrosecond. Tuh. Kan kalau kita melihat dari kecepatan-kecepatan itu berbeda-beda. Rata-rata itu kecepatannya 1. Dan ada yang 2, itu biasanya mengenai percabangan-percabangan. Contohnya mengenai instruksi atau perintah-perintah percabangan itu rata-rata 2. Kayaknya tidak ada 3, hanya ini ada 3 itu enggak ada. Rata-rata 1 dan 2. Dan satu perintah itu juga rata-rata itu ada 2 bit. Jadi semakin banyak instruksi maka nanti ditambah-tambahkan dari jumlahnya akan berapa bit programnya. Makanya kalau bahasa pemrograman rakitan itu paling mentok kalau kita menggunakan misal kita ada instruksi sampai 3000 saja. 3000 instruksi itu paling mentoknya hanya memakan sekitar 100 bit atau berarti 3000 berarti 3 kilobitan. Itu sekitar itu. Jadi tidak sampai bermega-megaan itu enggak. Jadi programnya kecil sekali. Itu kalau assembler. Nah, kalau kan kita kan nanti kan programnya bentuknya ASM, ASM kan nanti akan jadi hexa. Nah, kalau sudah jadi hexa itu akan lebih kecil lagi. Dia itu hanya berapa bit saja. Kalau belum tak share berarti coba saya tak share dulu instruksi setnya. Sambil saya cari kalau ada pertanyaan.
nggak ketemu ini. Oke, nanti tak carikan saja, nanti tak saya share di grup. Jadi itu seperti kita kamus. Kalau kita memerlukan, saya pengen memindahkan ini ke sini, atau saya pengen ada instruksi percabangannya syaratnya seperti ini nih, maka kita bisa cari kamusnya. Oh, instruksinya dengan seperti ini, berarti kita bisa terapkan nanti di programnya. Itu seperti kamus menurut saya. Tuh. Oke. Jadi prosedur untuk membuat mulai kita ngedit editor itu bisa berbagai cara. Yang paling sederhana itu dengan, kalau kita mau mengetik sebuah bahasa rakitan itu dengan dengan notepad. Misal saya contohkan notepad. Nah, ini misal kita bisa ngetik dengan notepad, yang penting kita belakang titik komanya apa gitu. Jadi misal ada instruksi, kita pastikan yang pertama adalah ORG, berarti posisikan pointer program akan berada pada alamat mulai 0 heksa atau 000 heksa atau 0H. Jadi kalau kita menulis heksa berarti di bawahnya, kalau heksa itu di bawahnya H. Kalau kita biner, berarti kalau biner kita karena itu harus nulisnya panjang daripada biner, lebih baik heksa itu 0H. Kalau desimal berarti dia itu H tanpa ada tulisan H-nya. Berarti kalau tanpa berarti ada angka tapi di belakangnya itu tidak ada apa-apa, berarti dia itu desimal. Tapi kalau ada angka misal H berarti dia heksa. Kalau B itu biner. Terus yang sering dipakai sih heksa, biner, sama desimal saja. Jadi biner berarti B, heksa itu H, kalau tidak ada hurufnya berarti itu desimal itu. Jadi kalau saya ceritakan bahwa ORG 0H berarti posisikan atau program akan dimulai, saya letakkan di mulai alamat 0H. Kalau kita pengen program itu di posisi, misal ada di posisi berapa ya, posisi karena ini heksa misal 0F 0 0H misal, atau di posisi 256 berarti dia 0FF H, berarti posisi ada di ruangan mulai ruangan memori 256. Itu juga kita diletakkan ORG 0FFH. Tapi kalau kebanyakan karena kosong tidak ada instruksi lain-lainnya, digunakan memori mulai dari awal 0H. Nah, setelah 0H kita misal ketik saja, misal ini star, dia titik. Nah, label, posisi label dia itu titik 2. Di apa namanya? Diikuti dengan titik 2. Berarti itu label. Ini label ini berarti label mulai dari sebuah subrutin bisa atau program utamanya. Kita mulai karena setelah kan tadi deklarasi, terus inisialisasi, ini namanya inisialisasi, ORGH-nya, terus mulai dari star-nya, star itu mulai dari program utamanya. Anggap saja program utama. Dan ini tulisan ini terserah label. Kita mau menjadi program bisa, star bisa, ya terserah mau bikin apa. Dan dilanjutkan dengan titik 2. Oke, kita mulai misal apa? Kita mau menulis, ini cuma contoh saja, kita mau menulis misal akumulator, berarti move, berarti isi akumulator dengan angka crash dengan angka 5 misal. Kalau 5 berarti 5 desimal, kalau 5H berarti 5 heksa. Gitu. Atau saya tulis saja misal 10, berarti nanti memori akumulator yang tadi seperti di slide yang awal, sebentar. Aduh.
Nah, tertutup malah. Jadi seperti di sini akumulator yang tadi bahwa akumulator ini akan terisi 10 desimal atau 10 angka 10 gitu loh. Data 10. Kok saya. Oke. Nah, dari ini kita bisa mulai menulis 0H, akumulator akan terisi angka 10. Seandainya ini akan selanjutnya setelah ngisi program akan berhenti atau selesai, maka ini bisa di looping atau end. Kalau ini mulainya dengan ORH, ini mulai startnya, mulainya berarti dalam program strukturnya dia itu diakhiri dengan tulisan N. N seperti ini. Tuh, atau N ini. Nah, karena ini mau berhenti, tapi kalau kita looping, kita bisa menggunakan SJMP program. Nanti ini buat praktek ke ininya saja, cara ngompelnya. Oke, kalau sudah dapat seperti ini sama saja dengan program. Sudah dapat program bahasa rakitan. Nah, kalau sudah ngetik, kita dengan notepad, kita bisa simpan dengan, misal kita simpan di video ini saja. Simpan, kita namakan bahwa ini program saja. Program titik ASM. Maka dia itu akan tersimpan menjadi sebentar. Video. Oke. Saya simpan di My Document, hasilnya akan menjadi file seperti ini. Program ini. Jadi seperti Notepad, kita juga bisa dibuka kembali, isinya seperti ini. Nah, ini bentuk sudah jadi ASM. Nah, setelah itu kita bisa mengkompilnya dengan, kan kalau sudah download nanti ada software yang namanya 0H dan ASM. Kita bisa copy, tapi kita harus mengopikan ke direktorinya. Jadi direktorinya ada di sini, dia posisikan di sini. Gitu. Jadi kalau kita mau mengcompile, melihat, kita cukup di replace saja seperti ini, di drag. Terus sebentar saya kok nggak bisa ya. Wah, nggak bisa. Kebetulan saya belum pernah pakai yang seperti ini, pakai ASMM di Windows 10. Ternyata nggak bisa. Oke, kalau enggak gini, kalau enggak kita bisa menggunakan, kalau ini kan dengan program yang sederhana, compiler atau assembler yang aslinya seperti ini. Ini adalah ASM dan 0H. Jadi ASM ini dia itu akan mendapatkan hasil program. Sebentar. Jadi seperti ini. Kita ngedit dengan Notepad. Dan kita posisinya adalah program, hasilnya akan jadi program ASM. Nah, dengan ini mikrokontrol, dia itu memerlukan sebuah data yang diperlukan adalah misal proc hexa. Biasanya hexa, dan yang diperlukan adalah hexa. Nah, ini berarti harus dikonversikan dengan program ASM51 tadi. ASM51 hexa tadi. Nah, ASM51 ini, nah, ASM51 ini akan menghasilkan nanti dua file, yaitu nama proc pertama objek dan yang kedua adalah list. Jadi proc titik list. Nah, setelah itu
kan kita memerlukannya adalah memerlukan hexa. Makanya kita memerlukan program OH titik exa. Exa ini, yang ini berarti yang OH exa nih. Jadi perlu OH exa. Jadi dia itu kalau dilimpaskan, dia itu akan dikompil, nanti akan menghasilkan sebuah prog hex gitu. Ini kalau secara step prosesnya. Nah, kita bisa juga membuat dengan editor-editor ID-ID lainnya yang sudah ada ASM51 dan 0H. Jadi kita assembler, kita ibaratnya terjemahkan langsung nanti akan menghasilkan file hexanya. Yaitu dengan program kalau sudah menginstal itu dengan program MCU 8051. MCU 8051. Nah ini. Sebentar, mana sih? Nah, nih. Misal kita punya program seperti tadi, sudah kita buka juga bisa buka di sini tadi di dokumen, aduh, program. Oke. Nah, ini programnya. Ini bisa ini. Semoga kelihatan ini. Jadi ORG 0H program, terus programnya ini yang kita bikin tadi di Notepad, kita langsung bisa mengkompilnya dengan cara misal di sini atau disimulasikan. Kalau compile berarti kita compile, ada tool compile, berarti posisi kalau seperti ini dia itu tidak ada error. Seandainya kan kita tulis saja sebuah error, misal ada label ini tanpa ada titik dua, berarti kan sebenarnya error. Nah kita compile, dia itu akan terjadi error. Di mana errornya nanti bisa ditunjukkan, langsung tunjukkan bahwa program di sini posisi. Nah ini seperti editor lainnya, kita bisa lihat dan koreksi, dan kita bisa compile, terus dia itu sudah tidak ada errornya. Oke, dalam simulasi ini kita bisa menggunakan program ini simulasi, kita tahu bahwa kita akan merujuk ke paling bawah. Paling bawah di bagian ini kan bagian ini adalah bagian yang ada di dalamnya mikrokontrol di bawahnya. Jadi di sini ada akumulator, terus di sini ada interupsi, timer, terus ini ada port 0, posisi port 1, port 2, port 3 dan seterusnya. Semua arsitektur yang kemarin kita bahas itu ada di sini semua tertampil. Dan memorinya itu tertampil juga di sebelahnya. Tuh. Jadi dalam program ini saya akan menulis angka 10 pada akumulator. Berarti akumulator kalau di sini adalah posisinya ada di sini. Di bawah. Jadi akumulator ada di sini. Ini posisi normal, posisi baru reset, dia itu posisinya adalah 000 semua. Seandainya kan kita jalankan satu persatu itu bisa kita jalankan satu bahwa programnya dengan aplikasi ini kita bisa step by step. Berarti mulai dia itu tertulis sebentar, tak reset dulu. Dia itu mulai dari 0, mulai dari dia move 10 ke akumulator, maka ini saya step 1 dia akan berubah jadi 0A. Kalau dari segi heksanya desimal itu 10, kalau binernya adalah 00 segini sekian, oktavnya 12. Ini tidak terlalu, kalau oktav jarang digunakan, yang sering adalah heksa dan desimal atau biner dan binernya. Dan ini program kalau dengan seperti ini kita sudah bisa menulis ini program bahasa rakitan yang paling sederhana. Nah, kalau kita run terus-terus, makanya dia itu akan bolak-balik gini, getar terus-terusan. Dia itu akan mulai dia ORH mengisi akumulator, setelah itu SJMP berarti dia jump ke program, dia itu akan balik-balik muter-muter terus. Ini gambaran mengenai bahasa pemrograman. Nah, mungkin sekarang coba kita mulai mempraktekkan dengan menggunakan editor ini. Nanti. Oke, coba kita mempraktekkan
cara ngeditnya, cara membuat programnya. Kalau ini sudah diinstal semua belum ya? Sudah diinstal program ini belum? Saya belum Pak, masih download soalnya jaringannya pakai seluler ada down lagi di Cipari. Dari tadi masih 100 MB mulu. Udah nyampe Itu yang 100 nih. Proteus Nggih, apa yang Proteus. ini? Oh, Masih Proteus. Proteus baru 1. Oh, kalau yang ini bukan yang Proteus, tapi setelah ini nanti kita praktikkan ke Proteus juga. Oh. Nah, ini program MCU 8051. Kemarin di Google Drive sudah saya ini sudah ada Google Drive. Tolong kalau yang belum install, diinstal dulu biar kita sambil memahami ininya. Ini Classroom. Softwarenya itu yang MCU 8051 ID. Nah, ini nanti kita ngeditnya pakai ini terus daripada kita pakai Notepad. Nanti misal error atau ada perbaikan, nanti kita nggak susah untuk menelusurinya, makanya lebih enak pakai MCU 8051. Tuh. Nah, langsung saja kalau ini kita bisa, tadi kan kita sudah membahas mengenai kompilasi seperti tadi. Nah, ini contoh program mungkin yang bisa dipraktekkan teman-teman mahasiswa semua. Kita coba mempraktekkan menulis dari program ini. Nanti saya jelaskan step by step-nya apa maksudnya ini semua. Di ini program yang nih. Sebentar. Nah, program yang ini kalau sudah ini semua sudah nginstal ya. Soalnya kalau kita sudah berhasil ini memahami dengan MCU 8051, baru kita bisa mengaplikasikan ke ininya ke Proteus. Kalau Proteus nanti bentuknya tidak bentuk dalam memori angka-angka, tapi sudah agak ada animasinya. Itu. Jadi oke. Sebentar. Oke, kalau tak tulis juga ini bisa pertama kali kalau kita ngetik itu bisa misal dari 0, kita pastikan bahwa nanti program berada di posisi mulai memori ORG mulai posisi 0H, 0 heksa, berarti posisi memori yang paling atas. Itu 000. Nah, setelah itu kita bikin label yang buat loopingnya tadi, kita bisa dengan terserah labelnya. Kalau di sini contohnya adalah main, kita titik 2, dan ini kita ketik mulai dari move, berarti move posisikan, kopikan data atau pindahkan data. Jadi pindahkan data ke port 0 dengan datanya adalah 55 heksa gitu. 55 heksa. Atau ini juga bisa ditulis dengan biner tapi di sini pakai heksa. Berarti kalau biner, berarti ini juga di simulator ada ininya kalkulatornya, misal kita mau tulis 5 desimal, bentar, 55 desimal. Heksanya, misal di sini kalkulator juga ada heksa, akan jadi biner, yaitu akan jadi 1010. Karena kita mau menulis ini misal ini tak komentar bahwa dia itu mau dikomentar di belakangnya, berarti titik koma
Kalau datanya bisa dengan 1010101 itu sama dengan 55 heksa. Dan ini benar. Oke, bagaimana? Ini sudah nginstal semua belum tanya? Yang 8051, kalau yang tadi belum, Belum. lagi Kemarin drop. tahunnya Belum, Pak. Oh, belum install kemarin semua. tahun enggak, kemarin tahunnya yang Proteus jadi yang diinstal. Yang Proteus Ya. dulu. Tapi sudah ada punya programnya toh, tinggal diinstal toh. Enggak. Oh ya. Oke, saya tunggu aja dulu, nginstal dulu monggo. Diinstal nanti mau setelah buka nanti tolong diketik ini. Ketik yang ada di sini. Kelihatan ya kayaknya. Oke, saya tunggu kalau sudah nanti bilang saja.
Ada yang kendala? Pak, saya udah selesai install, tapi kok nggak bisa klik new project ya? Kenapa? Oh ya, biasanya new project-nya, misal ini close, oke nanti diskal. Nah, oh, sebentar itu new project-nya itu ada di sebelah sini. Sebentar tak tutup dulu. 8 close. New project-nya kalau biasanya baru-baru dibuka itu posisinya dia itu new project-nya kita harus ada project, terus new, terus ini baru dinamakan project-nya. Project-nya ini ibaratnya dia itu membuat sebuah foldernya. Jadi project-nya misal program nanti direktorinya di mana, posisinya misal saya tak kasih di C sini. Oke, lokasinya ini tak bikin new folder, seandainya tak bikin new folder program juga. Oke, sudah di direkturnya sudah, nanti di bagian prosesor kita pilih AT89S52 atau S51 bisa. Jadi di sini bisa nyari mikrokontrolnya pakai apa. AT89C51 juga bisa. Oke, kalau sekarang mungkin kita pakai S51 saja atau C51 itu sama saja. Jadi S51 select mikrokontrolnya, terus mikrokontrolnya sudah, setelah itu baru oke. Itu baru project-nya, baru project foldernya. Nah, ini sudah langsung kita bisa ngetiknya tapi cuma belum dinamain. Jadi kalau ini setelah ini kita baru di save as lagi, terus kita namakan apa. Misal tadi di C, new program. Oh iya Pak, udah. Oke. Ada yang punya kendala lagi? Udah terbuka semua?
Sudah semua? Pak, ini yang tipenya pakai AT89S51 apa C51 Ji, Pak? Itu sama saja, mau S sama, C juga sama. Milih saja salah satu. Itu sama saja. Iya, Pak. Kalau yang sudah punya slide-nya, nanti programnya juga bisa di-copy saja daripada ngetik. Itu bisa copy. Di slide-slide terakhir itu ada contoh programnya. Sudah semua? Oke, kalau sudah sambil saya jelaskan setiap instruksinya.
Jadi dalam program ini kita pastinya harus memastikan bahwa program akan berada di mana. Jadi di sini untuk instruksi pertama yaitu adalah memastikan bahwa program mulai di 0 heksa. Kalau kita melihat dari arsitekturnya, arsitektur organisasi memorinya seperti ini, berarti program nanti akan mulai dia itu akan diisi atau dia programnya itu akan berada di mulai reset ini 0000 heksa atau 0H itu. Karena ini memorinya nanti mulai dari sini terus nanti setelahnya nanti programnya akan di bawahnya atau di atasnya terus. Jadi memastikan bahwa program akan berada di mulai 0H. Itu. Setelah itu memastikan itu, setelah dipastikan di sini yang pertama atau kalau ini di halaman yang pertama, setelah itu masuk ke label yaitu program utamanya seperti di dan sesuai dengan program utama itu sesuai dengan struktur dari pertama ini, yaitu pertama deklarasi, karena tadi deklarasinya itu tidak ada, langsung inisialisasi yaitu ORG heksa 0H, terus langsung masuk ke program utama. Nah, di sini kita catat bahwa di dalam program utama itu nanti adanya di bawahnya mulai bahwa ini cuma labelnya, setelah itu program akan mengeksekusi mulai dari yang urutan ketiga ini, yaitu move port 0 isikan, artinya ini sama dengan kalau kita tulis komentarnya ini dengan satu titik koma, ini bisa kita terjemahkan dengan isi port 0 dengan data 55 heksa. Atau kalau kita kalkulatorkan, jadi ibaratnya dia itu seperti kalau kita kalkulator dari heksanya 55 dibinerkan jadi 1010 itu atau 1010 dalam binernya. 1 2 3 4 5 6 7 8 harusnya 0101 gitu. Jadi seperti ini. Kalau akan dibinerkan. Nah, yang kedua juga ya berarti posisi port 1 juga akan diisi port 1 dengan data misal 010101 kalau dibinerkan sama di isi port 1 dengan 0101 atau 55 heksa. Yang port 2 juga diisi dengan isi port 2 dengan 010101 satu biner. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ruang memori R5. R5 itu lihat di ruang memori yang ini bagian bagian dari bank memori yaitu adalah di posisi R5 ini adalah 05 heksa. Ini yang bagian ini. R5 ini berarti R5 ini ruang memori ini akan diisi dengan 250 desimal. Jadi posisinya di situ memorinya berarti R5, isikan R5 atau pindahkan data 250 ke R5. Jadi sama saja dengan pindahkan atau isi nilainya 250 ini, datanya 250 ini, 250 desimal kalau ini. Berarti desimal yaitu dalam bentuk desimalnya ke ruang memori R5. Nah, fungsinya itu, nah terus
N berarti dia itu menunjukkan bahwa dia itu program selesai. Program selesai. Sampai sini program selesai. Jadi kalau ORGH yang atas itu sama dengan program dimulai. Program dimulai di ruangan memori ruangan 00 heksa atau 0H. Karena kalau 0 di depan angka itu biasanya dibuang. Biasanya kan kalau 0000 harusnya kan 0000H. Tapi kalau 0 di depannya itu enggak tertulis. Ini sama saja dengan data yang ini, kalau dia itu depannya karena 0, biasanya dia itu langsung dibuang. Karena biar mengingat bahwa 8 bit kita tulis 0101 itu. Nah, kalau label ya hanya sekedar label saja. Kalau di sini menandakan bahwa dia program utamanya. Nah, dengan seperti ini kita bisa mengkompilnya. Kita coba bahwa program ini dia itu sudah benar apa belum. Dengan klik tool, compile. Nah, ini akan keterangannya adalah di message, yaitu semuanya kalau bentuk 0 error dan 0 warning. Berarti tidak ada error, tidak ada peringatan. Tuh. Seandainya kan saya tak bikin saja ini 5, anggap saja port 0 ini tak bikin 55 heksa, itu 55 kan nggak mungkin, berarti ini berarti 16 bit. Saya tak kasih compile, pasti dia itu akan error. Karena kita berhubungan dengan 8 bit. Dia itu paling maksimal. Kalau 8 bit berarti minimalnya itu 00 heksa, 0 heksa, maksimalnya adalah FF heksa. Atau dalam biner 11111111 gitu. Atau kalau desimalnya 256 atau 255 tertulisnya kalau desimalnya. Oke, setelah itu bisa dikompil. Kalau sudah compile tidak ada error, kita bisa mensimulasikan, tapi di sini hanya mengetahui proses yang ada di dalamnya. Di dalamnya prosesnya nanti apa saja sih? Kan tadi cuma saya menceritakan saja, tapi proses sesungguhnya di dalam mikrokontrol itu bisa diklik simulator ini. Simulator, ini tampilannya seperti tadi bahwa saya terangkan bahwa ini adalah arsitektur yang ada di dalam mikrokontrol. Jadi ada informasi memorinya, informasi timer, dan segala macam potnya itu ada di sini semua. Nah, ini adalah posisi sekarang. Kalau belum di run, berarti dia posisi reset atau posisi standar. Posisi standar dia posisinya seperti ini. Misal ada port 0, dia itu posisinya kan 111 atau 256 atau FF. Port 1 juga FF semua, port 2 juga FF, port 3 juga FF. Kita lihat R5, misal R5, ini R5, kita tahu bahwa R5 itu memori, R5 itu posisinya ada di sini, R5 dia posisinya berada di 00. Berarti dia itu masih kosong, 00. Kondisi logika standar. Nah, kondisi ini belum ibaratnya programnya belum berjalan. Nah, itu posisi normal, posisi baru reset, posisi program belum berjalan, dia logikanya itu posisinya logikanya. Nah, kita mulai simulasikan dengan klik yang ini kayak roket ini. Diklik roketnya, start, otomatis kita bisa menjalankan. Setelah start, kita sekarang posisi di halaman simulasi. Kita mau menjalankan secara run, secara langsung, atau step by step. Seandainya step by step. Oke, kita program mulai dari dia itu membaca yang kuning ini, yang hijau ini ya. Hijau ini, dia itu posisi pointer ada di situ. Jadi posisi pointer itu belum dieksekusi. Kalau kita satu persatu, kita bisa run di ini, yang tapak kaki ini, kita bisa tahu setelah itu akan terjadi apa. Bisa dilihat ini posisi port 10 itu masih 11 FF, dan di program dia menunjukkan akan terjadi port 0 itu akan diisi dengan 55H atau 01010101. Oke, kita tapak satu kali. Nah, akhirnya
ini pot 0 akan terisi 01, 01, 01, 01 atau 55 dalam bentuk heksanya. Itu. Ini yang sudah kuning, ini yang sudah tereksekusi. Terus pointer akan menunjuk ke selanjutnya, program selanjutnya, karena ini program counter, makanya dari atas ke bawah, bawah, bawah. Nah setelah itu, lihat posisi pot 1 masih FF, dan dia itu akan diisi juga dengan 0101 atau 55 heksa, maka kita tapak satu kali lagi. Nah ini akan terjadi 0101. Itu. Dan semuanya itu tidak ada perubahan karena kita proses adalah proses merujuk ke pot 0, pot 1 dan sesuai dengan program ini. Selanjutnya pointer menunjuk ke pot 2 akan diisi dengan 55 heksa. Oke, pot 2 sampai sini masih di posisi FF. Setelah itu kita tapak satu kali berarti dia programnya akan jadi 0101. Dan program selanjutnya pindahkan 200 data 250 dalam bentuk desimalnya ke R5. Kita nunjuk ke di sini R5 dia itu posisinya 00. Masih 00. Nah, kalau kita tapak satu kali maka R0 akan jadi 1. Nah, jadi F4 FA itu dalam bentuk heksanya atau dalam bentuk desimalnya 250. Nah, setelah itu pointer menunjuk itu karena di bawahnya adalah sudah N, program selesai, maka program sudah tidak berjalan lagi. Sampai di sini sudah selesai. Itu step by step-nya dalam perubahan di dalam mikrokontrolnya. Atau kita juga bisa run secara langsung, berarti misal kita reset saja. Sebentar, misal kita reset posisi dari 0 lagi, pot 1 masih FF, pot 1, pot 2 juga masih FF, R5 juga ini tak reset, kok masih ini tak 0-0kan saja, 0kan. Ini posisi awal, kita bisa run langsung. Satu klik dia itu langsung nanti berubah. Dan ini juga nanti akan sesuai dengan pointernya. 1, nah itu sudah selesai. Maka bisa lihat pot 0 sudah berubah, pot 1 sudah berubah, pot 2 berubah, dan R5 sudah berubah. Gitu. Nah, ini proses jalannya program di dalam mikrokontrol tersebut. Jadi mikrokontrolnya di dalamnya itu prosesnya sebenarnya seperti itu. Jadi bisa dibayangkan bahwa proses sebuah bahasa rakitan itu mungkin cukup rumit dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya break dulu, maghrib. Ada pertanyaan, monggo? Pak, kalau semisal itu kan udah selesai nih ya yang di halaman ini. Nah, kalau mau ngeditnya lagi itu gimana, Pak? Soalnya saya coba klik-klik nggak bisa. Oh iya. Kalau mau ngedit lagi, mau dirubah lagi, ini tinggal start-stopnya ini. Di sampingnya itu ada start-stopnya. Setelah itu posisi editor. Kita mau ngedit, mau nambahkan apa lagi juga bisa. Misal setelah ini saya bikin, misal biar dia itu nggak berhenti, tapi dia baca terus muter-muter, jadi kayak looping-looping itu bisa dengan misal SCMP ke main. Oke. SCMP ke main, kita compile dulu. Compile, sudah berhasil, kita simulasikan posisinya ini, dan kita run, maka dia akan terus baca muter, looping. Nah ini pointer-pointernya yang looping. Kita lihat di sini perubahannya, dan terjadi kecepatannya seperti ini, hexnya, pointernya seperti ini. Ya, tuh. Dengan seperti ini kita tahu proses-proses perubahannya. Tuh. Pointernya nggak jalan ya Pak, itu kenapa? Gimana? Pointernya nggak jalan, tapi bawah itu simulatornya jalan kalau diklik start. Tapi yang di bagian atas itu apa namanya tadi? Pointernya nggak jalan. Yang ini yang hijau-hijau ini ya. Kalau pengen jalan seperti ini harus dikasih ini instruksi ini SJMP ke main gitu.
harus diisi bahwa SCMP dia itu akan lompat program ke main. Berarti kan dia itu akan lompat ke atas, terus setelah itu dia muter lagi ke sini, lompat lagi ke atas, dan dia itu akan muter terus. Nah, kalau ini nggak ada, SCMP nggak ada, dia itu akan berhenti. Tidak ada muter-muternya. Makanya dikasih kalau pengen muter, dia itu dikasih SCMP main. Seperti SCMP ke main. Dia itu akan menuju lompat jam. Berarti SCMP itu kan jam. Jam lompat dia itu ke main. Lompat terus, muter terus. Maka kalau disimulasikan akan jadi di run animasi program dia itu akan seperti ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau enggak kita break dulu, nanti kita lanjutkan ya. Jam 19.30 masih ada kuliah enggak? Takutnya kayak kemarin, ada yang udah janjian kuliah. Ya, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita nanti mulai jam ini aja, jam 6.45 ya. Mulai lagi, kita teruskan ke praktek ini, tapi ke Proteusnya. Ke Proteus, nanti. Siap, Pak. Oke. Jadi ini tolong pelajari dulu, setelah ini nanti soalnya mulai ceritanya lebih rumit lagi. Jadi ini tolong dipelajari, nanti setelah jam 6.45 kita ulangi lagi dengan program lain di Proteusnya. Oke. Oke, sampai sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.